Bagus, nggak ada ini. Selamat siang teman-teman Bazar. Selamat datang di Brunch with Dave. Selamat datang di live Instagram Bazar Indonesia. Memenuhi janji kita, kali ini Brunch with Dave hadir di Louis Vuitton Plaza Indonesia. Ini pertama kali nih aku keluar rumah setelah 4 bulan gara-gara mau ketemu Paula sama mau ketemu Baim. Nggak bisa pegangan jadi dari jauh aja kadang-kadang. Masih begini orangnya. Iya dong. Rame. Aku tuh punya dosa besar loh soalnya teman-teman Bazar ya. Aku nggak bisa datang waktu mereka kawin. Aduh aku. Oh iya, undang. Lu bilang mau datang lagi. Iya. Coba kenapa? Paula nyariin lu. Iya, aku mendahulukan rupiah. Maafin dia. Iya benar juga. Yes. Tapi kalian baru pertama kali ini keluar rumah nggak sih? Udah lama kita keluar rumah terus. Oh gitu. Dia yang pengen Paula sedih, kalau tapi aku nggak. agak jarang. Oh. Cuman ya itulah keluar rumah ya paling rapid test, Iya, rapid iya. test terus rapid test. Yes. Heeh. Tapi ke Plaza Indonesia baru kali ini. Sekali. Baru kali ini. Sekali. Oh, khusus karena mau ke Elvi. Mau ke Elvis, Ya, mau khusus. ketemu kamu Aduh, dan bazar. Dan bazar. Halo, mau ketemu kita mah padahal sebetulnya side dish itu teman-teman ya. Karena Paula mau belanja. Oh iya, aku mau jalan-jalan. Aku mau lihat kan udah 4 bulan kan nggak shopping, jadi aku mau lihat tas terbaru dari Elvi. Wih. Oh gitu. Ma- Pantas begitu masuk tadi matanya udah kemana-mana. Iya tadi, Yang mana? Pongnis. Oh paling tuh Im, siap-siap. Yang Kalau paling ada rezeki baru. ambil ya. Ambil. Ambil aja biar Iya. susah. Tapi ini menarik ya. Ini boleh loh. Kita juga Ini hari nih, ini makan. kan judulnya brunch, jadi boleh ngobrol sambil makan cemilan. Cemil-cemil. Kita kali ini tuh disiapkan dari La Moda Plaza Indonesia. Silakan tuh itu cireng. Bro, ini bumbu cireng ya? rujak. Mm-mm. Nih, Cire. Boleh. Kita boleh foto dulu nggak? Abis itu kita bilang nonton ini ya? Oh boleh dong, Mana boleh sih? dong. Oke. Ini ada pisang goreng. Oh iya nih, ya ini tuh kapan lagi aku bisa foto sama YouTuber nomor 1 di Amin. Indonesia. Amin. Aduh, cubit ah. Oke. Yes. Ini kita langsung post. Tunggu dulu bro. Handphonenya Gini. keren loh. Iya gitu aja Im. Ntar lu kirim gue ya Im. Oke bro. Saya Nggak kayaknya susah deh kelihatan. sayang. Minta tolong aja. Gue Ya, aja. Nah, ini. Tuh. Nah, ini tuh, bener. mana? Kelihatan nggak kalian? Ya, kelihatan sih deketan. Udah keambil lagi? Oke. Langsung ke post ya. Cakep. Nah, Oke. tadi kita masuk ke sini tuh ya, teman-teman Bazar juga diperlengkapi dengan protokol kesehatan. Jadi masuk pakai scan suhu tubuh, ya, harus daftar Daftar dulu juga, itu aku melalui juga kaget. aplikasi. Iya, heeh. Ternyata nggak segampang Nggak dulu semudah ya. itu. Heeh. Barcode tadi ya. Barcode. Pakai barcode. Kita sampai bingung tadi apa ini Apa barcode sih? ya? Gue bilang. Heeh. Dan ternyata masuk mall, daftar, masuk LV-nya juga kita Di itu Oh, lagi iya. diulang lagi. betul, Iya, betul. Ada protokol kesehatan sendiri. Betul. Kalau kamu sendiri tadi kan kita sempat ngobrol tuh sambil cerita-cerita. Boleh loh, Oh, kok iya. nggak jadi? Iya, boleh, saya mau iya. makan habis Udah ini. disiapin kok sama La Moda. Iya. Tadi Paula sempat cerita kekhawatiran terbesar, iya monggo, karena kan masih punya baby toh, dan katanya dipantau dengan baik oleh dokter ya. Iya benar. Jadi kalau aku sih memang lebih Hmm. lebih concern gitu. Jadi sebenarnya waktu pas corona lagi heboh-hebohnya, aku 3 bulan tuh bener-bener nggak keluar rumah. Even ke kantor kan cuma 5 menit dari rumah, aku nggak berani gitu. Sampai dipastikan memang anak kantor tidur di rumah, rapid test apa semua gitu. Terus kita beli chamber juga kan buat ini. Nah Buat sterilisasi. akhirnya aku berani lah, dia bilang main ke kantor dong, masa nggak kantor, karena kan dia kerjanya di kantor terus kan, jadi kalau ketemu pagi sama malam doang gitu. Nah akhirnya semuanya udah oke, akhirnya aku udah memberanikan diri tuh ke kantor. Jadi di kantor kan aku juga bisa kerja. Lihat istrinya ngoceh, suaminya sibuk ngegaris. Ya, terus. Makanan sini ya gila emang. Sibuk kerja. Terus Bazar sering-sering lah undang gue. Ya ampun, gue Ini di rumah nggak disiapin makanan sama istrinya Iya. kayaknya nih. Bazar tuh salah satu kita temu susah loh. Untuk orang-orang situ pilihan semua loh. Masa Dia sih? nggak percaya, dia nggak pernah. Makanya Awas loh abis ini latihan. kita Aku sering-sering sering aja ke kamu. Erika ya. aku sering kamu kali. Aku sering kamu mungkin. Ngomong banget. Ya Im beda lah Im, supermodel Im, maklum. Kadangnya kenapa mama gue? Merendah di atas bukit ya. Oke.
Jadi akhirnya setelah 3 bulan itu kan kita juga ada kamar, siapin kamar buat Keanu kan kalau misalnya aku sama Mbak Im kerja di kantor. Jadi akhirnya setelah 3 bulan aku memberanikan diri untuk jadi deh ke kantor dan mulai aktif nih pelan-pelan. Tapi juga dibarengin dengan kita rapid test, terus aku juga selalu support Mbak Im kayak vitamin, terus semuanya deh ngingetin dia pokoknya pakai masker ya, hand sanitizer, cuci tangan. Nah pas waktu kita memang kerja bareng keluar ya sempat sekali ada syuting program itu aku melihat oh ternyata dia apa-apa langsung pakai hand sanitizer gitu karena kan dia orangnya cuek banget kan. Gue baru mau bilang kan lu cuek banget Im. Iya. Karena punya Bener, baby tapi- kan 3 bulan. Tapi gara-gara berita abis itu juga bilang dia dan memang ternyata penyebaran kalau kita nggak hati-hati itu parah banget. Jadi gue tuh bener oh iya ya bahaya ya. Akhirnya bener-bener sekarang kayak seperti dia, cuman gue bilang sama dia juga sayang boleh seperti itu, cuman jangan terlalu. Kenapa? Karena energi ketika kita takut itu takutnya lo malah jadi Betul. imunnya turun. Tetap positif tapi kita jaga gitu loh. Itu beda dibandingkan dengan nggak boleh semuanya, akhirnya lo malah jadi kena takutnya. Gitu. Jadi kalian tuh sebetulnya saling membalance ya. Saling melengkapi. Saling Amin, melengkapi. amin, Tuh penasaran deh kalau gitu sekalian dijawab karena yang tadi yang nanya bukan aku loh Paula, yang nanya suamimu sendiri. Tanya dong kenapa dia mau sama gue gitu. Itu semua Semua orang bertanya. Semua orang. Masa sih? Semua orang. Dan gue juga nggak yakin kok dia mau sama gue ya. Gue kan. Kalau gitu dijawab buat yang nonton Brunch with Dave di Bazar. Ayo Paula. Yang pasti ini Kak Dev apa? Aku melihat Mbak Im tuh bisa menjadi imam yang baik Amin, gitu. amin. Aduh. Karena kan aku juga butuh, memang waktu itu kan nyari suami ya, bukan nyari pacar. Jadi memang bener-bener pengen punya sosok imam yang bisa membimbing aku jadi lebih baik. Terus anak-anakku nanti, terus kayak gitu. Terus aku ngeliat juga dia karakternya juga, insya Allah orangnya juga penyayang, terus gitu. Iya, jadi ya udah, jadi ya kenapa enggak gitu. Dan pekerja keras. Pekerja kerasnya sih kita lihat ya. Dan aku nggak mau soalnya terangnya Elvin ini ketutupan kaki aku. Kasih kan ngobrolnya begini ya, apalagi udah lama banget nggak ketemu Paula sama Mbak Im, jadi begini aja. Nggak dipanggil lagi. Kadang-kadang ya. Nggak ngerti, bingung. Kasih kan berasa di rumah, kapan lagi kita di butik Elvi bisa makan, bisa ngobrol, main tamu-tamuan kan. Makanan enak-enak bener ya. Gila. Apa yang paling berubah dari satu sama lain setelah menikah, Mbak Im dan Paula? Dia dulu apa saya dulu ya? Gue Baik, deh, dulu gue deh. dulu deh. Yang paling berubah itu yang tadinya kita rumah pun itu buat rumah bujangan gitu ya. Tiba-tiba ada dia mulai diatur semuanya. Tapi yang paling berubah itu ketika egois ya. Kita masih egois terus. Pacaran pun cuma 2 bulan, habis itu langsung nikah dan ternyata tidak segampang itu semuanya. 2 bulan itu kita masih saling egois, tidak tahu posisinya di mana, tapi sekarang itu berubahnya ketika memang kita harus mengalah karena kita sudah keluarga, ada anak, ada ini yang tadi kita nggak mungkin. Saya tuh tipikalnya susah untuk minta maaf, tapi sekarang tuh udah deh, lo bisa minta maaf. Kalau dia banyak berubah sebenarnya, Coba. dia banyak berubah dia, banyak banget. Iya. Enggak lah, kalau aku mah sebagai istri ya aku selalu support aja suami terus kayak gitu. Ya namanya kita kan sama-sama apa ya, sukses di bidangnya masing-masing. Pastilah kebawa kan dari awal. Cuman karena kita udah tahu nikah, terus niatnya ibadah, dan kalau istri itu kan memang layaknya kan memang harus nurut kata suami ya. Memang itu yang kita harus latih gitu loh, menurunkan ego gitu. Lebih sabar, lebih ikhlas gitu. Tuh, kelihatan Walaupun kok susah gitu, tapi dari ya dicoba. walaupun susah dicoba. Iya, bener. Bagian susahnya itu apa? Karena dua kepribadian jadi satu ya dalam rumah tangga gitu. Ya? Karena Iya. gini loh, dia tipikal orang yang dari dulu tuh memang ngelit. Dia tuh di keluarga juga memang ngelit istilahnya, ngelit lah istilahnya. Dan ketika ketemu gue itu gue nggak mau orang di atas. Dan seperti gue selalu bilang ke agama pun bilang seperti itu. Imam itu adalah laki-laki, jangan pernah istilahnya ini. Dan selalu bilang seperti itu. Nah itu penjajakannya susah banget karena kita sama-sama egois. Tapi satu momen gitu ya, misalnya boleh cerita juga dikit. Satu momen itu adalah sebelumnya kita udah berantem dan waktu itu pas pagi gue inget banget, gue mau kerja, sayang aku kerja ya, dan ternyata dia nggak tidur. Terus habis itu pas dia agak balik ini ternyata ada tetesan air mata gitu. Iya.
di situ kita kan karena malah kadang-kadang gue tuh orangnya tuh waktu itu sempet lah kita berantem, dia nangis malah bilang, udah lah kamu nggak usah nangis gitu lah, udah deh nggak inilah. Tapi waktu itu tuh bener-bener istilahnya pas ngeliat tuh itulah maksudnya ketika kita tahu itu pure sama istilahnya itu marah atau nggak apa ya. Nah di situ gue tahu ini anak udah mau berubah, gue bilang. Dan dia tidak bilang dia itu nangis, dia cuma bilang kayak enggak kok, enggak nangis. Kamu nangis ya? Enggak. Ya udah nih. Cuma sesimpel itu saya pergi, abis itu kalau laki-laki itu gitu, yang pernah di fight tapi lebih ke arah dia itu membalikan dengan cara yang lain. Itu berubah banget. Setelah itu gue tahu dia berubah. Ini hebat ya, mungkin ini jarang diketahui orang juga nih bahwa ternyata ini pengakuan yang dilakukan oleh Mbak Im sama Paula, bahwa Paula tuh ternyata adalah dominan gitu ya, biasa ngelit, boss lady nih ya, boss lady. Dan dalam perjalanan pernikahan ini bersedia dan belajar untuk menurunkan egonya untuk bisa dipimpin Mbak Im. Betul. Yang buat dia susah sebenarnya, tapi dia berusaha. Dan ketika misalkan sudah ada posisi yang kita sama-sama tahu, pasti keluarganya insya Allah sampai akhir insya Allah ya. Amin. Iya, amin. Tapi waktu pacaran emang nggak kelihatan kalau wah ini ternyata cewek dominan nih. Enggak, kita ngeliatnya cantik dong, gue harus dapetin. Gue mikirnya gitu doang, cantik. Tapi setelah itu belakang itu kan nggak kelihatan sebenarnya. Pas sudah nikah itu baru semuanya kelihatan. Oh, ternyata begini orangnya, saya bilang. Tapi ya udah, untungnya kita sama-sama mau memperbaiki itu dia. Kalau sama-sama egois pasti nggak ketemu jalan keluar sih sebenarnya. Iya betul. Makanya kalian hebat tuh, di awal-awal udah langsung ketemu jalan tengahnya ya. Iya benar. Kan banyak yang bilang katanya 5 tahun pertama pernikahan itu is the hardest. Nah itu dia, itu semua orang bilang nih. True? Iya benar. Karena kan kita baru 2 tahun. Kita kan hampir 2 tahun. Karena kita kan 8 bulan ketemu, baru kenal. Terus gitu dia juga sibuk, aku juga masih sibuk kerja terus setiap hari. Terus jadi ya penyesuaiannya tuh bener-bener pure pas waktu nikah gitu loh. Ya kaget, maksudnya kok ternyata dia tuh orangnya cuek ya, ternyata gitu sebenarnya. Dan aku kan bucin parah orangnya. Budak cinta. Iya bener-bener kayak bertolak belakang gitu loh. Jadi kayak ya gimana ya, kalau kita kadang-kadang kan kita nggak bisa merubah pasangan kita atau orang lain. Jadi gimana caranya ya kita merubah diri kita dulu supaya orang lain di luar sana tuh mengikuti gitu. Jadi kalau enggak kita capek hati terus kan kayak gitu. Bro, ini cireng paling enak yang pernah gue rasain, bro. Iya ya. Ini cireng kan ya? Aduh, sorry ya Kak. Iya ini cireng. Cireng bumbu rujak. Cireng ala moda, cirengnya Plaza Indonesia beda, say. Ini bisa goreng enak banget. Boleh loh. Bukannya kita ngiklanin ya, bener enak. Coba Rin. Iya, tapi ini cireng itu memang mahal. Aneh loh. cireng elevated. Nggak bohongan. Enak banget. Jangan-jangan karena last name-nya dulu Verhoeven belum pernah makan cireng, jangan-jangan sebelum makan. Cirengnya lembut, enak banget. Di store Suasananya, yes, tuh kode-kode Im, karena kesini udah ada tas inceran ya, jadi siap-siap gesek habis ini ya Mas Baim. Beli dong sayang, jangan malu-maluin. Kita mau bahas mengenai lifestyle. Ada perubahan lifestyle nggak sih dari Paula sama Baim? Lifestyle sama fashion sebelum dan sesudah menikah. Apalagi nggak lama menikah udah langsung punya anak ya. Coba Baim deh, karena kalau kita ngomongin lifestyle sama fashion mungkin akan lebih menonjol kalau kita membahas mengenai perempuan ya. Baim melihat Paula kan sebagai seorang supermodel. Setelah menikah dan punya anak, ada perubahan nggak sih gaya berpakaiannya dia? Ada. Ya sebenarnya dia sering mengkritik gue sih, bro. Aduh, baju kamu terang-terang banget sih, pusing. Dia tuh maunya tone yang datar semuanya. Yang abu-abu, yang ini kok gue kan kuning, merah gitu ya. Nah itu mulai dikomplain lah sama dia. Cuman dari segi pandangan gue ke dia sih, memang dia sudah sangat mengerti ya mengenai fashion, dan dia bisa memposisikan ya. Dan salah satu juga selalu beli LV. Asik. Gue jualan gue hebat loh bener. Gue tuh parah loh bener. Kamu undang-undang saya terus. Tapi emang bener kok. Kita acara-acara semuanya pakai LV. Untung dia nikahnya supermodel jadi dapat LV. Iya. Kalau enggak aduh siapa nih, walaupun followernya lebih banyak tapi kok baru kenal LV semenjak kawin sama Paula nih kayaknya. Enggak lah, kita saling melengkapi. Dan kalau aku sih perubahannya mungkin lebih tertutup sih. Perubahannya nggak kelihatan. Perubahannya. Saya boleh nggak ini? Jangan. Tapi kamu nurut hebat loh.
Ya, emang harus nurut. Iya, itu juga dari baju juga kadang-kadang awalnya dia begitu, tetap Iya. masih yang ngeyel. Kan cuma ini aja. Ya sekarang kan kamu udah punya suami, aku nggak mau pandangan orang jadi negatif ketika ini, nggak mau lah. Akhirnya dia ngerti. Cuman kita tidak istilahnya harus yang totok ini, yang enggak. Tapi kalau misalnya kita melihat orang itu bisa terganggu dengan baju dia, saya nggak mau. Karena saya nggak suka ketika orang melihat sesuatu dari istri saya, berarti nggak mau. Ganti deh, saya bilang supaya tenang juga gitu. Dan dia mengerti banget. Rata-rata laki-laki seperti itu ya. Dulu kalau pacaran lucu, jadi waktu itu masih mau nikah nih, masih pacaran. Itu tiba-tiba kan kalau dulu kan aku fashionnya tuh nggak suka belahan di depan, suka belakang, backless gitu kan, karena kan kita nge-gym apa. Dia tuh tiba-tiba kita pergi, dia bawain jaket nih, ngapain dia bawa jaket 2? Ternyata itu buat aku, jadi emang cara masuknya tuh halus gitu loh, pelan-pelan gitu. Nah, udah mulai kawin, udah mulai belak-belakan, aku nggak suka, coba ganti gitu. Itu terlalu nih ganti gitu, jadi kayak udah gitu. Tapi pas awal gitu pinter dia menarik simpati aku tuh, ini kayaknya orangnya gini ya. Gitu. Awal-awal biar dapet bro. Biar dapat, begitu udah dapat sih udah dia jujur aja ya, langsung ngomong. Iya, kalau misalnya dia udah ngelarang-larang dari awal, udah pasti aku tolak dulu. Kan kamu kenal aku dari aku begini kan, pasti begitu. Toh juga aku juga mau pakai baju juga sesuai tempatnya, bukan yang asal ini gitu. Kocak deh pokoknya. Tapi ya satu juga yang aku perhatikan ya teman-teman Bazar, perubahan yang terjadi dalam kehidupan Paula sama Baim begitu kawin tuh kayaknya sinerginya tuh klop banget gitu ya. Pasangan ini tuh merajai ranah digital. Yes. Aku tuh pengen tahu ini aja. Semenjak kapan kalian menyadari bahwa kolaborasi kalian berdua nih di digital itu bisa menjadi sesuatu yang sedemikian menghasilkannya? Sebenarnya itu gini loh, menarik sih pertanyaan ya, karena pelajaran juga mungkin bisa sharing aja ya ke orang-orang yang mungkin baru buat atau nggak gimana gitu ya. Digital itu bisa gampang, bisa juga susah. Karena kalau kita tuh awalannya memang tidak terpaut dengan apa yang mau kita dapetin ya, misalkan uang atau sekarang, cuma sekarang jadi mikirinnya bukan duitnya dulu gitu ya. Orang tuh sekarang kebalik, duitnya dulu. Dia mau istilahnya bisa kasaran, dia mau berbagi karena viewer. Kalau kita beda ya. Awalnya itu memang ketika pas waktu itu ya tunangan ya. Pas waktu tunangan tiba-tiba viewer itu gede dan saya langsung briefing dia. Sayang, itu waktu itu Instagram sayang kayaknya aku mau buat YouTube deh. Tapi saya bilang YouTube itu sebenarnya kalau aku pelajarin tidak menjual konten, tapi menjual karakter orang yang bawakan. Dan aku mau kamu jadi yang kayak begini ya, jangan dilulus-lusin, jangan ini kaku-kaku aja. Perkembangannya aja nanti kasih lihat ke orang, tapi jangan selalu istilahnya mau kelihatan ini nih, biasa aja kayak kita biasa aja. Dan aku akan menjadi orang yang seperti aku ini, jahil ini, maaf ya kok kadang-kadang suka kentut karena kita liatin supaya memang ini apa adanya gitu. Gue gitu loh. Dan semakin orang tahu gitu, semakin dia itu seneng. Dan itu tonjokannya emang bener-bener istilahnya tinggi banget. Dan akhirnya ketika Kiano juga muncul, itu rezeki tambah banyak. Cuman gue mau cerita itulah kita membuat, jadi kita membuat YouTube itu sebenarnya buat kenang-kenangan. Jadi kenang-kenangan perjalanan kalian bersama anak sebagai suami istri gitu ya. Yang tadinya keluarga itu marah ya ketika misalkan di shoot, apalagi keluarga saya ya, dia nggak suka lah di shoot. Tiba-tiba pas kemarin mama saya meninggal gitu ya, papa datang ke saya sama kakak bilang, untung ya ibu kamu buat YouTube ya. Jadi semua tanggung jawab mama bisa lihat merinding saya itu kadang-kadang. Tadi dia denial, tiba-tiba dia bilang terima kasih ke saya. Itu loh, saya tuh mau mengubah persepsi orang mengenai sesuatu hal gitu ya. Terkadang kita buat dulu aja, nanti jadi besar, biarin uang itu datang, tapi jangan kita rencanain gitu loh. Sama seperti istilahnya berbagi ya. Kalau saya itu lebih ke arah emang niatan kita bagi gitu loh. Kayak bingung-bingungnya setelah kita niatan gitu, kok uangnya balik ke gua lagi ya, berkali-kali lipat. Nah orang sekarang kebalik gitu loh, semuanya dilakuin dulu demi apapun itu gitu loh. Jadi salah sebetulnya, mungkinnya tidak tepat, karena nggak salah loh kita nanya Baim sama Paula untuk berbagi, karena dari berita yang kita baca bulan ini kan Anda berdua loh paling atas YouTuber di Indonesia. Itu setelah perjuangan panjang. Jadi sebenarnya dulu juga Baim juga aku bilang gila, dia tuh
kalau masalah berbagi atau prank gitu, sosial eksperimen, dia dari di make upin 7 jam. Aku bilang, sayang aku aja model nggak mau 7 jam di make upin, tapi aku melihat dia tuh terus aja walaupun itu viewernya masih dikit gitu loh. Cuma seneng aja gue jailin orang terus gitu, berbagi, jailin orang. Apa di luar kan kita harus bervariasi ya, kita tetap romansnya kita apa gila, aku bilang berarti luar biasa. Jadi akhirnya sebenarnya momen corona ini nih sebenarnya yang udah kita pupuk dari awal gitu, akhirnya membuahkan hasil. Mungkin orang kan mikirnya kan ya kayak cuma gitu doang, tapi kita dari awal loh kalau misalnya ngikutin tuh kita bener-bener dari cuma viewersnya nggak nyampe 500.000, dia perjuangannya parah, belum nanti kalau nggak mood semuanya ketahuan bubar, jadi udah seharian. Jadi aku ada di situ juga, jadi bener-bener jadi yang menurut aku ya alhamdulillah lah kayak gini gitu. Ya aku mau tahu kan Mbak Im bilang ini gagal dulu, Paula bilang ini perjalanannya panjang. Yang aku pengen tahu ketika gagal gitu kan, pasti namanya usaha mengerjakan sesuatu itu kita kadang mengalami kegagalan. Apa yang lo katakan pada diri lo, atau apa yang bisa lo tetap melakukan, apa yang lo lakukan sehingga akhirnya oke gitu. Ini host mahal gini nih. Ini pintar. Biar kita bisa niru. Bazar nih oke nih. Kita belajar juga lah makanya. Iyalah. Pertanyaan sangat mendidik banget. Oke, itu pertanyaan sangat bagus banget. Jadi gua itu sebenarnya bukan YouTube yang udah gagal, restoran kok. Dari tahun 2007 sampai 2020, banyak 13 tahun gua itu gagal. Tapi gua selalu istilahnya punya bukan impian ya, nggak tahu punya keyakinan tuh lebih daripada orang. Gua kan berhasil kok, nanti lihat aja. Gua kan dapat segini kok. Dan pertanyaan tadi itu jawab dengan gua tidak bilang itu adalah kegagalan. Gua cuma bilang gue nemuin satu cara lagi untuk berhasil. Jadi ngerti nggak? Ketika gue itu gagal dalam satu usaha, gue next ya, apa yang gue nggak bekerja sana ya, gue jangan terapin sini. Jadi gue buat kegagalan itu bukan kegagalan, tapi menemukan satu cara lagi untuk berhasil. Terus kayak gitu. Per tahunnya terus setiap itu nggak pernah gagal terus. Dan akhirnya bukannya kita dapetnya dari restoran, nah balik lagi kalau kita bisa percaya dengan agama masing-masing ya. Kalau agama saya percaya dengan istilahnya Allah sih cuma mau ngasih lihat kerja keras kita gimana sih, lu mau dapetin rezeki dari gue gimana sih. Tiba-tiba dapetin dari suatu hal yang istilahnya kita nggak pernah sangka, dan itu kayak roket, dan dapetnya berkali-kali lipat daripada saya di restoran. Jadi di situ saya ngerasa kayak gila gue bilang Allah tuh hebat loh, maha gitu loh. Jadi kita tuh emang kerja keras aja, udah yakin aja dapetnya dari mana terserah dia, tapi kerja keras aja. Karena sampai sekarang 2020 masih gagal bro, tapi gue tetap buat. Itu loh, itu yang gue bilang, gak pernah gue ngerasa gagal, cuman ngerasa selalu nemuin cara untuk berhasil sekali lagi, terus gitu. Berarti keyakinan ya, ada sebuah keyakinan kayak mungkin kalau kita suka baca juga gitu ya, gue suka baca buku motivasi. Mimpilah sebesar-besarnya, itu benar, karena gue selalu istilahnya udah kebayang gue tuh kayak gimana nantinya, itu loh. Itu. Aku nggak tahu Mbak Im ingat apa enggak, kan abis Kemang itu aku sempat wawancara Mbak Im di radio. Ya, bener. Iya kan, ingat dong. Ingatlah. Itu tuh hari itu ya Mbak Im tuh membuka cerita kehidupannya dia, perjalanan dia dengan spiritualnya, kemudian keinginan dia punya istri yang seperti apa. Gua rekaman sama dia. 40 menit itu radio, semua perempuan berhenti, semua nguping dari depan. Aku pengen jadi calon istrinya kok. Iya Im ya. Iya benar. Aku curhat sama dia lah. Keyakinan kamu tuh hebat. Iya benar. Betul. Dan ini sama seperti dia. Jadi sebelum itu pertemuan keluarga ya. Jadi benar kayak mulai dari mana lagi nih, gue udah umur segini gitu ya. Terus kata papa, doa sedetail-detailnya, mau apa, mau gimana ceweknya, mau gimana, doa aja, mau yang tinggi, mau yang cantik, udah detail tapi ya, jangan yang 90% apa doa gue semua dari dia. Iya, 90% itu tinggi banget. Jadi itu loh, ketika kita yakin gitu ya, emang dapet gitu ya, dengan waktu yang sangat singkat, cuma 2 bulan ditemuin, itu segila sih. Menurut gue itu keyakinan emang perlu banget. Jadi orang tuh terkadang sudah misalkan, udah deh gue nggak apa-apa kerja jadi manajer untuk aja, dapetnya pasti di bawah. Itu pasti psikologis pasti begitu. Tapi ketika kita di atas walaupun masih di sini, dapetnya pasti nanti di atas. Tuh, keyakinan sama berdoa yang detail. Dan kalau Tuhan, perjalanan Mbak Im dengan Tuhan lebih dekat mungkin ya. Berdoa 2 bulan langsung dikabulkan. Kalau Anda dan saya udah berdoa setahun gak dikabulkan, jangan marahnya sama Tuhan, tapi perbaiki diri. Betul. Loh, dengerin.
Duh, pengen buru-buru pulang ya, pengen mulai berdoa nih yang single-single. Tapi dia lama lah, dia dapetin istri 7 tahun. 7 tahun. Dari dia maksudnya benar-benar berubah jadi lebih baik gitu. 7 tahun, gue 30 itu berubah lah istilahnya ya. Aduh, dulu mah Wah, parah. ketemu lu di Kemang. Tapi untung Tuhan tuh ini ya, maksudnya kalau kenalnya dulu mungkin aku udah ilfil Iya. kali sama, ya kan? Jadi anehnya aku kenal semua temennya, aku kenal dia tuh enggak loh. Makanya. Kalau sekarang aku melihat Baim tuh jauh lebih dewasa ya Im ya. Ini nggak bermaksud menyebutkan nama atau kasus yang baru terjadi, tapi cara Baim dan Paula menghadapi pohon yang tinggi kan banyak diterpa angin ya. Betul. Pasti selalu ada aja masalah yang hadir. Betul. Nah, cara Baim menghadapi masalah yang hadir tuh menurut aku gila. Dewasa banget sih Bang Im. Jadi emang itu semuanya belajar sih bro ya. Awal juga kita nggak begitu ya. Awal juga pasti kita ada apapun pasti kita, apalagi kita maaf ya, saya tidak mau bilang saya benar, apalagi kita tahu kita itu benar. Pengen banget istilahnya. Dia sudah istilahnya ngomong banyak banget ini orang, jutaan orang, tapi gini loh, ketika kita sudah tahu ya istilahnya kayak apalagi kalau saya sih selalu balikin ke agama ya. Aduh, kasihan ya dia, takutnya kalau memang itu tidak benar, takutnya kan dosa ke dia. Duh, kita ampunin aja ya, mudah-mudahan dia. Duh, itu rasanya jauh banget dibandingkan kita frontal. Malah kita lebih istilahnya memaafkan kayak duh, karena kita tahu kayak begitu tuh per detiknya dengan apa yang kita posting, apa yang kita ucapin, itu pertanggungjawaban ada di akhirat itu ya. Itu sangat penting ketika memang kita tahu. Tapi kalau nggak tahu itu seperti ya cuma gitu aja gitu loh. Dan karena gue pernah ngomong sama orang istilahnya orang yang gue udah ini deh, dia nanya, Im, kamu gimana mempertanggungjawabkan follower kamu? Sebenarnya maksudnya apa ya? Kamu tahu per detiknya kamu post, kamu apa, mending kamu punya 100 ribu follower daripada 14 juta begini. Kenapa? Dosanya lebih banyak. Ketika lo harus bisa mempertanggungjawabkan setiap posting lo kepada segitu banyak orang. Lo iya dong. Itu kamu nggak main-main loh. Bisa menjadi istilahnya ini, tapi bisa menjadi suatu hal yang dosanya jauh banyak banget. Sekali kamu post berapa juta orang itu, dan kamu itu per detiknya kamu ini. Jadi saya tuh sekarang dalam posisi sekarang tuh iya ya, gue bilang malah lebih istilahnya mudah-mudahan nih kalau misalkan itu tidak benar, jadi maafin deh. Itu loh bro, itu rasanya itu kosongnya kita ketemu sama orangnya. Gak ada rasa dendam, gak ada rasa benci, malah istilahnya mau maafin. Dan tapi itu bukan, gue ngomong ini bukan istilahnya kita sok-sokan, enggak. Itu yang paling tenang ketika kita menjadi seorang manusia, beneran, asli. Salah pilih Paula. Beneran. Dan yang paling penting kan juga maksudnya orang terdekat tahu kita gimana. Jadi kalau orang lain mau menilai apa ya kita nggak bisa kita nggak bisa kontrol luar kan. Betul. Yang bisa kita kontrol adalah yang penting ya inti kitanya, gimana fondasi kita kuat. Akan selalu ada apapun itu, baik atau buruk, akan selalu dua kubu. Betul. Suka atau tidak gitu loh bro. Nggak bisa akan suka terus. Dua kubu itu kita mau sampai kapan mikirin? Mending kita tahu jalan kita itu benar, jalan kita itu baik, ya sudahlah. Kalau misalnya dua kubu itu berseteru ya mudah-mudahan deh balik lagi, maafin deh kalau misalkan ini gitu. Ya betul. Sibuk menghabiskan waktu dan energi pleasing people who hate us is just a waste of time. Ya, yes. Itu benar-benar kita kerja dengan apa yang kita ini deh. Oke, waktunya ternyata sudah mau Gak habis berasa ya. Hanya ada 2 pertanyaan terakhir. Lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya ya. Satu, semua nanya tuh di Instagram, anakmu mana? Di rumah lah pastinya. Papa mama lagi kerja ya kan? Kianu di rumah Di dong. rumah. Nggak dibawa. Main dong bro. Oh iya, deh habis ini Takut ya. Enggak lah, kalau ke rumah lu mah gue gak takut. Kenapa gue mesti takut ya? Tapi gue tadi benar loh, kita mau. Gue yakin di rumah lu banyak jajanan. Iya, online. Ayo dong. Kita mau ini loh, dia tuh public speaking jago banget loh. Tapi emang benar, kita ini udah bilang tadi emang benar bro. Iya. Saya mau sekolah. Ini mah udah makin jago nih semenjak Bismillah, sekarang. kita mau ilmunya hebat nih. Thank you. Nah, nih sebelum kita kembalikan Paula untuk berbelanja di LV, aku pengen tahu seberapa Baim mengenal Paula. Kan katanya minyak wangi itu is very personal. Kita bisa menilai karakter orang dari pilihan minyak wanginya. Kita sudah pilihkan 5 perfumnya LV. Ini adalah perfumnya best seller dan favorite-nya LV.
Paula tadi udah pilih dari 5 ini mana yang menurut dia paling menggambarkan karakternya dia. Kita coba tebak. Baim berhasil menebak nggak pilihan Paula yang mana? Ayo Baim, Pilih. cium. Coba. Dari Pilih, 5 Baim. ini. Udah. Gini tapi kalau Apa? mau benar dia beliin gue sesuatu di sini. Kalau dia ya iyalah nggak apa-apa. Biar Challenge-nya seru untuk sayang. istrinya. Lo udah tahu jawabannya tapi? Udah belum? Enggak dong, belum. Cuma Paula yang tahu. Cuma Paula yang tahu. Nanti dia ubah-ubah bro. Enggak. Masa sih lo enggak? Dia mah nggak jahil. Lu yang gua takut jahil mah. Kalau aku bener ini ya. Iya. Itu. Kan kamu yang bawa dompet, aku nggak bawa dompet. Apa tuh nih? Ada 5 tuh, pilih. Bisikin dulu lah takut curang nanti yang mana. Aku belum cobain sayang, mending Oke. kamu pilih. Kira-kira ini aku suka apa enggak, yang Oke. aku banget apa enggak. Nanti kamu ini berarti aku jawab dulu ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya yang parfumnya banyak tuh justru dia. Kalau aku tuh selalu satu itu aja. Oh, Sama kamu tuh seperti setia. pasangan. Ai, tas Aku nggak ai, pernah sudah. ganti-ganti. Aku juga setia sih. Iya gitu. Iya. Ini Semprot-semprot. parfum mana yang paling sesuai dengan Banyak nanti. karakternya Semprot Paula atau ya. Ya kamu nah. cocok Pokoknya Paula ya. dengan pilihan Paula? Heeh. Aku Tuh. tahu nih. Yes. Udah tahu lah ini. Coba. Coba. Aku udah tahu lah nih. Bener. Udah bisa nebak. Bisa deh. Oke. Baru 2 aja udah tahu. Oh gitu. Tuh. Lagi pandemi gini masih belanja nggak sih Paula? Kan banyak perempuan gara-gara di rumah aja ya belanja jadi semakin menggila. Kalau Paula? Iya. Iya dong. Ini tesnya Paula semua lagi nih semuanya. Ini Pilih satu yang paling. Aku banget mana? Coba. ini healthy ini boleh loh ini. Semuanya Boleh lu. Iya lagi. mahal. Ini benar-benar Ini istilahnya. bisa beli refill-nya aja kan Baunya ya? mahal Ini bisa banget. dibeli Ini refill. belum. Ini kesukaan Paula semua. Cuman satu yang enggak nih. Tunggu dulu. Ini udah. Udah dari Ini- sini tadi aku Sama udah ya? jejerin. Ini enggak nih kamu Ini enggak. beda? Ini. Ayo, yang mana dari 5 ini? 5 favorite dan best sellernya Alfi yang kira-kira menurut Baim paling sesuai dengan karakternya Oke, Paula. Tinggal 3 nih, bentar. Mana saya yang lihat tangan kamu? Oke, sebentar ini. Bingung-bingung loh. Yang ini. Aduh, semuanya dia suka gimana ya? Dulu. Satu ya? Satu, Ini Paula dia udah suka pilih semua satu. nih. Paula udah pilih satu. Aku kayaknya udah bisa nebak deh. Ya? Udah bisa Bang? Oke. Ada 5, ya. Serem juga nih. Serem juga nih. Coba gue ini nih. Sini. Tuh, Paula udah kasih kode ke yang Hah? nonton live Instagram Transit nih. Udah kasih kode ya dia? You know right, Ini yes. kasih kode ya? Saya bisikin biar tetap bagus ya. Biar ketanya Enggak. cloud, selasi. Ini belum nih tadi. Ini. Udah Iya, ini. iya itu. Ini enggak kamu? Enggak. Tuh. 5, Oh iya. 4, Oke, yang 3, tuh yang mana ya? 2, Oke. Ya, 1. Yang ini. Waktunya habis. Yang ini. Ini? Tunggu satu lagi bentar. Nui. Tunggu. Duh, aku nggak bisa bahasa Prancis. Nui. Nui itu hitam ya artinya. Hitam apa malam ya? Ini Ini kata Baim, Dua pilihan ini. Paula ini. Yakin? dua ini nih. Ada satu kesempatan untuk berubah pikiran. Dari tangan, kaki, semua udah dicium sama dia tuh. Sujud loh sama Paula. Ini. Oke, ini akhirnya. Iya. Ya. Oke, yang lain melipir ya. Ambil. Dan pilihan Paula, Jangan curang. enggak, dia udah menentukan kok. Dia udah- Sebelum lo milih dia udah Jangan menentukan. curang, sayang. Ayo. Iya, aku jujur tadi aja. udah pilih yang ini, which is Ini. Yeay. Aku kan hebat banget loh gua. tadi aku udah bilang Beneran nggak sih ini? Iya, ini kan sama kan baunya. Oh iya loh. Sama ini. Gila. Iya kan? Berasa Ini- sukses banget iya, nggak? iya lah, susah dong. ini. Yes, Enak semua. Enak semua. Yes. Duh, Gila bahasa- hebat gue ya. Ya. Tadi hampir, yang terakhir tadi juga aku hampir pilih tuh yang situ Yang kan. dia bilang enggak, yang yang- soalnya yang hitam ini kan katanya ada kayak utnya. ini, Oh Nggak ada iya, kamu cuma nggak suka. Iya, cuman maksud aku yang ini, yang Ini kan kan ada dua yang banyak sebelah sini banget. aku juga lumayan suka sih, tapi yang aku banget pasti yang ini sih. Tuh, dari lo masih sibuk milih-milih itu Aku dia udah lagi- nunjuk-nunjuk itu. Belanjain aku. Iya dong. Tenang aja. Tenang aja. Oke, terakhir sebelum kita tutup, karena setelah live Instagram ini nanti Brunch with Dave juga teman-teman bisa saksikan di YouTube-nya Bazar. Gaya belanja apa yang Paula sama Mbak Im harapkan terjadi atau berubah setelah pandemi ini berakhir?
Gaya belanja. Coba Paul dulu. Maksudnya gaya belanja gimana? Apakah lebih milih online atau mungkin kalau ke toko pengennya dibatasi atau harus bikin appointment dulu gitu? Kalau kemarin sih yang kemarin yang udah aku nyari kebetulan hadiah. Sebetulnya aku kasih kamu hadiah ulang tahun apa? Ih, Alfi. oh iya. Pas banget. Jadi memang waktu itu memang semenjak pandemi yang kemarin itu kan awal-awal itu memang kebetulan aku juga kenal sama yang di sini kan Elvi. Jadi aku minta apa aja sih yang lagi ini buat cowok gitu apa segala macam. Jadi memang tinggal mereka WhatsApp ada home service-nya juga apa segala macam. Jadi memang dulu kemarin aku sempat prefer memang home service atau online. Nah, kebetulan kalau sekarang lihat store-nya juga semuanya serba ketat ya aku juga boleh lah, udah bosen juga, aku juga 4 bulan nggak pergi-pergi gitu, boleh lah sekali-sekali ke mall, jadi shopping di mall langsung. Nah makanya ini aku mau langsung shopping habis ini. Experience ngelihat langsung tuh emang beda ya. Beda. Gitu. Belum lagi ukuran, belum lagi ini, beda lah. Kalau saya mendingan langsung ke tempatnya belanja banyak. Oke lah kalau gitu kita ucapkan selamat berbelanja untuk Mbak Em sama Paula. Thank you for doing this. Jangan kapok ya kalau diajak bazar lagi. Enggak dong, pasti dong. Malah kita yang bangga loh ini. Thank you loh. Sama-sama. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat menikmati sisa hari Anda. Sekarang kita nikmati sajian yang sudah disiapkan oleh Lamoda. Ya ampun, cirengnya Lamoda udah habis sama Mbak Em. Bye everyone. Ini pisang goreng katanya. Enak banget ini. Gile. Tuh. Mantap cirengnya. Oke deh. Sukses ya pilihannya.